Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan saya Wagiati, calon guru penggerak angkatan 8 dari SMA Negeri 1 Kintab, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan koneksi antar materi modul 1.1 tentang kesimpulan dan refleksi filosofi pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara. Bagian pertama tentang kesimpulan dari modul 1.1. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan dan pengajaran itu sesuatu hal yang berbeda atau tidak sama. Menurut beliau, pengajaran itu merupakan salah satu bagian dari pendidikan. Maksudnya, pengajaran itu tidak lain adalah pendidikan dengan cara memberi ilmu yang berfaedah buat hidup anak-anak baik lahir maupun batin. Sedangkan maksud pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Berikut adalah kesimpulan mengenai pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama adalah pendidikan yang menuntun. Hal ini sesuai dengan semboyan dari Bapak Ki Hajar Dewantara, ing ngarso sing tuludu, di depan memberikan teladan, ing madya mangun karsa, di tengah memberikan motivasi, dan tuturi handayani, di belakang memberikan dorongan. Yang kedua adalah pendidikan yang sesuai dengan kodrat anak, yaitu kodrat alam, di mana pendidikan yang diberikan harus sesuai dengan potensi, minat, bakat, karakter, dan lingkungan di mana anak itu tinggal. Juga harus sesuai dengan kodrat zaman atau perkembangan zaman yang dilalui atau dihadapi oleh anak. Hal ini bertujuan agar anak bisa menjadi manusia yang merdeka, yang bisa berdiri dengan kekuatannya sendiri dan tidak tergantung pada orang lain. Pendidikan juga diharapkan dapat mengintegrasikan permainan ke dalam pembelajaran, karena seyogyanya salah satu kodrat anak adalah bermain. Yang ketiga adalah pendidikan yang berpihak pada anak, artinya bebas dari segala ikatan, suci hati mendekati sang anak, dan berhamba pada sang anak. Yang keempat, pendidikan bukan tabula rasa, artinya pendidikan tidak memandang anak sebagai kertas yang putih, melainkan sudah memiliki garis-garis yang samar. Pendidikan menebalkan laku anak dengan kekuatan yang ada pada diri anak, sesuai dengan konteks diri anak dan juga sesuai dengan konteks sosio-kultural di mana anak tinggal. Yang kelima adalah pendidikan melatih budi pekerti melalui olah cipta, olah rasa, olah karsa, dan olah karya secara seimbang dan selaras. Dan kesimpulan yang keenam adalah pendidikan merupakan tempat persemaian benih-benih kebudayaan yang menjadi ruang berlatih dan bertumbuhnya nilai-nilai kemanusiaan yang dapat diwariskan sehingga dapat membentuk peradaban bangsa. Bagian kedua adalah refleksi. Refleksi yang saya lakukan beracuan pada 3 pertanyaan pemantik. Pertanyaan pertama adalah, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Pertanyaan kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Dan pertanyaan yang ketiga, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Refleksi pertama saya, sebelum mempelajari modul 1.1, guru cenderung mendominasi dalam pembelajaran. Pembelajaran terfokus pada transfer materi dan ketuntasan sesuai tuntutan kurikulum. Guru kurang memahami karakter siswa dengan baik, sehingga berakibat pada pembelajaran yang sama untuk setiap siswa, tidak melihat bagaimana gaya belajar siswa ataupun minat dan bakat siswa. Namun setelah mempelajari modul 1.1, banyak hal yang saya pahami dan merubah pola pikir saya. Pembelajaran hendaknya berpusat pada siswa. Ketuntasan materi bukan satu-satunya tolak ukur untuk keberhasilan anak.
dan bahwa setiap anak mempunyai karakter yang berbeda-beda. Perubahan pola pikir ini mendorong saya untuk juga melakukan perubahan perilaku di dalam kelas, yaitu dengan memfasilitasi siswa dalam belajar sesuai minat dan bakatnya. Menerapkan model, strategi, metode pembelajaran yang bervariasi dan inovatif untuk meningkatkan motivasi dan keaktifan siswa. Selain itu, saya juga memahami karakter siswa melalui kolaborasi dengan wali kelas dan guru BK. Perubahan pembelajaran yang telah saya lakukan seperti pembelajaran lebih berpusat kepada siswa, lebih banyak mengajak siswa untuk bekerja sama dalam kelompok. Pembelajaran tidak selalu dilakukan di dalam kelas, namun juga bisa di luar kelas. Siswa juga belajar untuk berani menyampaikan materi yang telah mereka diskusikan dan diinformasikan kepada siswa lain. Dalam pembelajaran, siswa juga memanfaatkan gadget atau HP yang mereka miliki untuk bisa menggunakan Canva, aplikasi GeoGebra untuk membuat grafik, ataupun membuat video berkaitan dengan presentasi mata pelajaran matematika. Refleksi yang terakhir adalah apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang saya terapkan adalah yang pertama, merancang dan melaksanakan pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan sesuai kodrat alam dan kodrat zaman siswa. Yang kedua, mengintegrasikan permainan dalam pembelajaran seperti menggunakan kahot, quizzes, ataupun permainan tradisional yang relevan dengan materi yang dipelajari. Yang ketiga, menerapkan konsep merdeka belajar dalam pembelajaran agar tercapai profil pelajar Pancasila yang berbudi pekerti luhur. Dan yang keempat adalah mengintegrasikan konteks sosiokultural dalam pembelajaran. Demikian koneksi antar materi saya pada modul 1.1. Semoga bisa memberikan manfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum.